Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hanya imam besar FPI yang punya penangkal virus corona COVID-19. Benarkah? Gambar yang mirip dengan tangkapan layar sebuah berita dengan klaim hanya imam besar FPI yang punya penangkal virus corona beredar di media sosial. Saat ini, imam besar FPI atau Front Pembela Islam yaitu merupakan Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik. Menurut narasi dalam gambar itu, klaim itu berasal dari Korlap FPI. Ditanya soal virus corona, Korlap FPI bilang, hanya imam besar kami yang punya penangkal virus corona, karena imam besar kami cucu Nabi. Demikian narasi dalam gambar tersebut. Narasi itu dilengkapi dengan foto seorang pria berkopiah putih dan juga berjaket hitam yang sedang duduk di depan pria itu. Kemudian di depan pria itu juga terdapat papan kayu bertuliskan Korlap FPI. Ada pula sebuah mikrofon yang mengarah ke wajah pria tersebut. Di Facebook, gambar itu dibagikan oleh salah satunya akun Raden Kemulan Sarung pada 24 Agustus 2020. Akun ini pun menulis, "Tebak, kira-kira apa isi otak orang ini? Cuma khawatir jangan-jangan gak punya otak." Hingga pun artikel ini dimuat, unggahan telah dibagikan lebih dari 300 kali. Nah, artikel ini berisi pemeriksaan terhadap dua hal, yaitu benarkah berita dengan judul yang pernah dipublikasikan di media massa itu dan benarkah hanya imam besar FPI yang memiliki penangkal virus corona. Berdasarkan penelusuran dari redaksi tim Cek Fakta, tangkapan layar itu merupakan hasil suntingan dari sebuah gambar berita yang disertai dengan foto Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat persiapan Asian Games 2018. Selain itu, hingga saat ini belum ada penangkal virus corona COVID-19 karena uji klinis berbagai vaksin COVID-19 pun masih berlangsung. Untuk memverifikasi klaim dalam unggahan akun Raden Kemulan Sarung, kami pun juga mula-mula memasukkan kata kunci, yaitu tentang ditanya soal virus corona, Korlap FPI, hanya imam besar kami yang punya penangkal virus corona, karena imam besar kami cucu Nabi. Hal itu dicari ke mesin pencarian Google. Namun tidak ditemukan bahwa berita dengan judul tersebut pernah dimuat di media massa. Akhirnya kemudian kami menelusuri foto pria berkopiah putih dan berjaket hitam dalam gambar yang dibagikan oleh akun Raden Kemulan Sarung dengan reverse image tool source. Hasilnya ditemukan bahwa foto tersebut identik dengan foto Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan Asian Games 2018 di kantor Presiden Jakarta pada 4 Mei 2018. Foto Jokowi itu adalah foto dokumentasi dari Sekretariat Kabinet yang pernah dimuat oleh situs Teropong Senayan pada tanggal yang sama dalam berita yang berjudul Pimpinan Ratas, Jokowi kembali pakai jaket Asian Games. Akhirnya pun ditemukan 6 kesamaan antara foto Jokowi yang sedang memimpin rapat terbatas itu dengan foto pria yang diklaim sebagai Korlap FPI. Lalu benarkah hanya imam besar FPI yang punya penangkal virus corona? Untuk menangkal penularan COVID-19 hanya bisa dilakukan apabila sudah tersedia vaksin. Namun, hingga artikel ini dimuat, vaksin COVID-19 pun belum juga tersedia karena masih dalam penelitian dan juga pengujian. Pencegahan penyakit dengan vaksin telah dilakukan pada penyakit-penyakit seperti hepatitis A, flu, polio, dan juga rabies. Menurut COVID-19 Vaccine Tracker, ciptaan Regulatory Affairs Professional Society atau RAPS, terdapat 42 kandidat vaksin COVID-19 yang tengah dibuat oleh institusi dan perusahaan dari berbagai negara. Ada yang masih dalam tahap praklinis, ada pula yang sudah dalam tahap uji klinis fase 3. Dari daftar institusi dan perusahaan tersebut tidak ada satupun yang dinamai dengan imam besar FPI. Nah, dilansir dari CNN Indonesia, ada 3 vaksin COVID-19 asal China yang akan bisa diakses di Indonesia. Saat ini ketiga perusahaan itu telah memasuki tahap uji klinis fase 3. Ketika memasuki uji klinis fase 3, vaksin akan diuji ke ribuan relawan untuk menentukan keampuhan vaksin melawan virus. Perusahaan pertama adalah Sinovac Biotech Ltd yang uji klinis fase 3-nya dilakukan di Indonesia. Perusahaan kedua adalah China National Biotech Group atau CNBG, Sinopharm yang menggelar uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab, Peru, Maroko, serta Argentina.
Adapun perusahaan ketiga adalah CanSino, perusahaan pertama penerima paten teknologi pembuatan vaksin COVID-19. Sama seperti Sinopharm, CanSino telah melakukan uji klinis 3 pada Agustus 2020. CanSino saat ini tengah bernegosiasi dengan negara lain untuk uji coba lebih lanjut termasuk di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa hanya Imam Besar FPI yang punya penangkal virus corona COVID-19 ini keliru. Pertama, tangkapan layar mirip berita yang memuat klaim itu adalah hasil suntingan dari sebuah berita yang disertai foto Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan Asian Games 2018. Kemudian yang kedua, untuk menangkal penularan COVID-19 hanya bisa dilakukan dengan vaksin. Dan hingga artikel ini dimuat, vaksin COVID-19 pun belum tersedia. Dari 42 kandidat vaksin COVID-19 yang tengah dibuat oleh institusi dan perusahaan dari berbagai negara pun, juga tidak ada satu pun yang bernama Imam Besar FPI. Percobaan Cina, Presiden Jokowi dan menterinya harus divaksin terlebih dahulu dari Cina itu. Vaksin untuk proses penyembuhan infeksi virus corona baru COVID-19 yang dibuat oleh Sinovac Biotech, perusahaan dari Cina, akan mulai dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Setidaknya ada 1.620 sukarelawan yang akan menjadi sasaran uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PT Bio Farma Persero, dan juga Universitas Negeri Pajajaran Bandung. Aktivis dari eksponen Gerakan Mahasiswa 98, Haris Ruslimoti, mengusulkan vaksin yang didatangkan dari Cina itu seharusnya diuji cobakan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo, para Menteri Koordinator, Menteri BUMN, dan juga seluruh kepala daerah. Menurut Haris, menjadikan para petinggi negara itu penting agar rakyat tidak dijadikan korban uji coba vaksin yang menurutnya adalah abal-abal. Sobat, ada baiknya vaksin abal-abal yang diimpor dari Cina itu diuji coba dulu ke Presiden, Menko, Menteri BUMN, dan seluruh kepala daerah. Biar mereka yang jadi kelinci percobaan, jangan korbankan rakyat dengan vaksin abal-abal. Demikian usulan Haris yang dicuitkan melalui laman akun Twitter pribadinya pada hari Rabu 22 Juli. Jokowi pun memastikan jika dalam proses uji klinis nanti hasilnya bisa menjadi obat pemulihan korban infeksi COVID-19, maka pemerintah siap untuk memproduksi secara massal vaksin Sinovac itu. Proses dan protokolnya mendapatkan pendampingan secara ketat oleh BPOM. Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun. Demikian kata Joko Widodo. Sebagai informasi, vaksin Sinovac ini sudah tiba di Indonesia pada hari Minggu lalu, yaitu pada tanggal 19 Juli. Katanya, Jokowi desak vaksin dari Cina untuk segera dipakai. Profesor pun bilang, nggak bisa, karena nanti tak tahu apa efek sampingnya. Koordinator uji klinis vaksin virus corona, Profesor Kusnandi Rusmil, mengaku ada desakan dari Presiden Jokowi untuk menggunakan secara massal vaksin Sinovac dari Tiongkok di Indonesia. Namun Kusnandi menyatakan bahwa desakan Presiden itu tak bisa segera dilaksanakan. Arahan khusus dari Bapak Presiden, usahakan vaksin ini cepat ada. Kalau bisa 3 bulan, kami bilang nggak bisa 3 bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar. Kata Kusnandi usai menemui pria yang akrab disapa Jokowi itu di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Juli. Menurut Kusnandi lagi, pihaknya harus melewati tahap uji klinis sebelum menerapkannya untuk umum. Dan tata cara uji klinis itu sudah diatur secara ketat oleh WHO. Harus begini dan nggak boleh dicepetin atau bagaimana. Nanti hasilnya pun tidak baik dan malah nanti vaksin ini tidak terpantau efek sampingnya dan kemudian manfaatnya. Kusnandi yang merupakan dokter spesialis anak banyak mengerjakan tentang imunisasi dan uji klinis. Mengklaim sudah meneliti vaksin lebih dari 20 tahun dan telah mengerjakan 32 uji klinis di Indonesia. Tadi sudah ketemu sama Pak Presiden dan Pak Presiden sangat menyokong uji klinis ini yang diharapkan selesai pada Januari. Uji klinis ini fase 3. Kusnandi juga mengatakan Indonesia tak sendiri melakukan uji klinis terhadap vaksin Sinovac dari Tiongkok. Ada pula India, Bangladesh, Afrika, dan Amerika Latin juga melakukan hal yang sama.
Uji klinis yang 1 dan kedua itu telah dilakukan di Cina dengan hasil yang baik. Nah, sekarang kita uji klinis fase ketiga di beberapa negara dengan harapan semuanya akan hasilnya baik, sehingga vaksin bisa dipergunakan dengan jelas.